Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri Ainun Jariyah dan rekan saya yaitu Nurul Islamiyah. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan dari metodologi penelitian yang berjudul skala pengukuran dan instrumen penelitian. Nah, materi yang pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Nurul Islamiyah. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurul Islamiyah. Baik, di sini saya akan membahas tentang pengertian skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Sebagai contoh, misalnya timbangan emas akan menghasilkan data kuantitatif berat emas dalam suatu miligram bila digunakan untuk mengukur. Meteran sebagai instrumen untuk mengukur panjang dibuat dengan skala milimeter dan akan menghasilkan data kuantitatif panjang dengan satuan milimeter. Selanjutnya yaitu macam-macam skala pengukuran, ada 4. Yang pertama skala Likert, yang kedua skala Guttman, yang ketiga semantik diferensial, yang keempat yaitu rating skala. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dibuat dalam bentuk checklist dan pilihan ganda. Contohnya, contoh bentuk checklist yaitu memberi tanda checklist pada jawaban atau pendapat kita. Yang kedua yaitu contoh bentuk. Contoh bentuk ini yang dimaksud yaitu memberi tanda lingkaran pada pilihan ganda atau selanjutnya yaitu skala Guttman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan mendapatkan jawaban yang tegas ya atau tidak, benar, salah, dan lain. Penelitian menggunakan skala Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Contohnya, bagaimana pendapat Anda bila orang itu menjadi seorang pemimpin di perusahaan ini? Jawabannya yaitu setuju atau tidak setuju. Skala Guttman ini selain dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda, juga dapat dibuat dalam bentuk checklist. Jawabannya dapat dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Pernyataan yang berkenaan dengan fakta benda bukan termasuk dalam skala pengukuran interval dikotomi. Selanjutnya yaitu semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawabannya yang sangat negatif terletak pada bagian kiri garis. Data yang diperoleh adalah data interval dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Selanjutnya itu pengertian instrumen penelitian. Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu, sedangkan penelitian memiliki arti pemeriksaan, penyelidikan, kegiatan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, dan secara sistematik dan objektif. Dari pengertian masing-masing kata tersebut, maka instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidik suatu masalah atau mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data-data secara sistematik serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Selanjutnya yaitu cara menyusun instrumen penelitian. Untuk bisa menetapkan indikator-indikator dari setiap variabel yang diteliti, maka diperlukan wawasan yang luas dan mendalam tentang variabel yang diteliti.
serta teori-teori yang mendukungnya. Penggunaan teori untuk menyusun instrumen harus secermat mungkin agar diperoleh indikator yang valid. Caranya dapat dilakukan dengan membaca berbagai referensi, membaca hasil-hasil penelitian yang sebelumnya atau sejenisnya, serta konsultasi pada orang yang ahli pada bidangnya. Nah, saya Enin Jaria akan melanjutkan materi pada bagian kelima, yaitu contoh judul penelitian dan instrumen yang akan dikembangkan. Nah, contoh judul penelitiannya yaitu gaya dan situasi kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap iklim kerja organisasi. Nah, judul tersebut memiliki 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, masing-masing instrumennya yaitu yang pertama instrumen untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan, yang kedua yaitu instrumen untuk mengukur variabel situasi kepemimpinan, nah, yang ketiga yaitu instrumen untuk mengukur variabel iklim kerja organisasi. Nah, agar penyusunan instrumen lebih sistematis sehingga mudah untuk dikontrol, dikoreksi, dan dikonsultasikan pada ahlinya. Maka sebelum instrumen disusun menjadi instrumen-instrumen, maka perlu kisi-kisi instrumennya. Nah, selanjutnya untuk menyusun item-item instrumen, maka indikator dari variabel yang akan diteliti dijabarkan menjadi item-item instrumen. Item-item instrumen harus disusun dengan bahasa yang jelas sehingga semua pihak yang berkepentingan mengetahui apa yang dimaksud dalam instrumen tersebut. Materi selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, yang pertama contohnya. Contoh yaitu meteran yang valid dapat digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti, karena meteran adalah alat untuk mengukur panjang. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama pula. Nah, pada dasarnya terdapat 2 macam instrumen, yaitu instrumen berbentuk tes untuk mengukur prestasi belajar dan instrumen yang non-tes untuk mengukur sikap. Nah, instrumen yang berbentuk tes jawabannya adalah salah atau benar, sedangkan instrumen yang tidak berbentuk tes yaitu jawabannya adalah positif atau negatif. Nah, instrumen yang valid yaitu harus mempunyai validitas internal dan eksternalnya. Nah, penelitian yang mempunyai validitas internal bila data yang dihasilkan merupakan fungsi dari rancangan dan instrumen yang digunakan. Instrumen tentang kepemimpinan akan menghasilkan data kepemimpinan, bukan motivasi. Penelitian yang memiliki validitas eksternal bila hasil penelitian dapat diterapkan pada sampel yang lainnya. Validitas internal instrumen yang berupa tes harus memenuhi kontrak validity dan konten validity, sedangkan instrumen yang non tes cukup memiliki memenuhi konstruk validity. Yang terakhir yaitu pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama, pengujian validitas instrumen. Terdapat 3, yaitu yang pertama, pengujian validitas konstruksi atau construct validity. Nah, proses dari validitas konstruksi yaitu dapat dilakukan dengan cara melibatkan hipotesis testing yang didedukasi dari teori yang menyangkut dengan konstruk yang relevan. Nah, kemudian pengujian validitas isi. Nah, yang dimaksud dengan validitas isi adalah derajat di mana sebuah tes mengukur cakupan substansi yang ingin diukur. Nah, untuk mendapatkan validitas isi memerlukan 2 aspek penting, yaitu valid isi dan valid sampingnya. Valid isi mencakup khususnya hal-hal yang berkaitan dengan apakah item-item itu menggambarkan pengukuran dalam
cakupan yang ingin diukur. Nah, sedangkan validitas sampling yaitu pada umumnya berkaitan dengan bagaimanakah baiknya suatu sampel tes mempresentasikan total cakupan isi. Nah, validitas isi juga mempunyai peran yang sangat penting untuk tes pencapaian. Validitas isi pada umumnya ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan para ahli. Nah, kemudian pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal ini diuji dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Nah, misalnya instrumen untuk mengukur kinerja kelompok pegawai, maka kriteria kinerja pada instrumen itu dibandingkan dengan catatan-catatan di lapangan. Yang kedua yaitu pengujian reliabilitas instrumen. Nah, pengujian reliabilitas instrumen yaitu dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal yaitu pengujian dapat dilakukan dengan tes retest atau stability equivalent dan gabungan keduanya. Nah, secara internal reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsisten butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik-teknik tertentu. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.